Mari kita membahas konsep otak pada manusia. Konsep otak manusia dan cara berpikir adalah salah satu bidang yang sangat kompleks, yang melibatkan ilmu saraf, psikologi, serta sejumlah konsep dari bidang lain seperti fisika, biologi, dan bahkan filsafat. Berikut adalah beberapa konsep utama tentang otak manusia dan cara berpikirnya. 1. Struktur otak dan fungsinya. Otak manusia terdiri dari beberapa bagian yang memiliki fungsi spesifik. Dalam hal cara berpikir, bagian-bagian yang paling penting meliputi korteks prefrontal atau prefrontal cortex. Bagian ini terletak di bagian depan otak dan bertanggung jawab untuk fungsi-fungsi tingkat tinggi, seperti pengambilan keputusan, perencanaan, pemecahan masalah, dan juga pengendalian diri. Lobus parietal berperan dalam pemrosesan informasi sensorik, kesadaran spasial, dan perhitungan matematis. Lobus temporal terlibat dalam memori dan persepsi auditori serta penting untuk memahami bahasa. Sistem limbik atau limbic system. Bagian ini terdiri dari amigdala, hipokampus, dan bagian lain yang sangat penting dalam pengaturan emosi, memori, dan pembelajaran. Amigdala berhubungan dengan pemrosesan emosi, terutama yang berkaitan dengan rasa takut dan respons stres. 2. Neuroplastisitas. Neuroplastisitas adalah konsep bahwa otak memiliki kemampuan untuk berubah dan beradaptasi sepanjang hidup manusia. Setiap kali kita belajar sesuatu yang baru atau mendapatkan pengalaman baru, otak membentuk dan memperkuat koneksi antara neuron. Ini menjelaskan bagaimana otak bisa berubah berdasarkan pengalaman dan pembelajaran. 3. Neurons dan sinapsis. Neuron adalah sel dasar dalam otak yang bertanggung jawab untuk mengirimkan informasi. Ada sekitar 86 miliar neuron dalam otak manusia, dan setiap neuron terhubung ke ribuan neuron lain melalui sinapsis. Ketika kita berpikir atau memproses informasi, neuron-neuron ini saling mengirim sinyal listrik dan kimia melalui sinapsis. Sinyal kimia yang digunakan dalam komunikasi antar neuron disebut neurotransmitter, seperti dopamin, serotonin, dan glutamat. 4. Cara berpikir. Sistem 1 dan sistem 2, teori dual proses. Konsep pemikir sering dibagi menjadi dua jenis besar dalam teori dual proses yang diperkenalkan oleh psikolog Daniel Kahneman dalam bukunya Thinking Fast and Slow. Sistem 1, pemikiran cepat. Ini adalah pemikiran yang bersifat otomatis, intuitif, cepat, dan tanpa upaya sadar. Contohnya termasuk pengenalan wajah, pemahaman bahasa sehari-hari, dan reaksi cepat terhadap bahaya. Sistem 2, pemikiran lambat. Ini adalah pemikiran yang lebih lambat, sadar, logis, dan memerlukan upaya. Ini digunakan saat kita memecahkan masalah kompleks, membuat keputusan yang dipertimbangkan dengan baik, atau melakukan analisis mendalam. Kedua sistem ini sering bekerja sama, tetapi mereka juga bisa bertentangan. Misalnya intuisi atau sistem 1 mungkin cepat memberikan jawaban, tetapi analisis lebih mendalam atau sistem 2 yang mungkin mengungkapkan bahwa jawaban itu salah. 5. Kognisi dan pengambilan keputusan. Cara otak berpikir sangat bergantung pada kognisi yang mencakup proses mental seperti persepsi, memori, pembelajaran, dan juga penalaran. Kognisi melibatkan proses memproses informasi dari lingkungan, menyimpannya dalam memori dan menggunakannya untuk membuat keputusan. 6. Teori pembelajaran atau learning theory. Cara berpikir manusia juga dibentuk oleh bagaimana kita belajar dari pengalaman. Ada beberapa teori pembelajaran yang menjelaskan proses ini, termasuk pembelajaran asosiasi atau associative learning yang melibatkan mengaitkan dua peristiwa atau ide bersama. Pembelajaran observasional atau observational learning. Manusia juga belajar dengan mengamati orang lain. Ini melibatkan proses mental seperti memperhatikan, menyimpan informasi, dan meniru perilaku. 7. Kreativitas dan berpikir divergen. Kreativitas adalah salah satu aspek penting dalam cara berpikir manusia. Kreativitas seringkali melibatkan berpikir divergen, yang merupakan kemampuan untuk menghasilkan banyak ide berbeda atau solusi untuk suatu masalah. Ini berbeda dari berpikir konvergen, yang berfokus pada menemukan satu jawaban yang benar. 8. Kesadaran dan proses bawah sadar. Sebagian besar proses berpikir kita terjadi di bawah sadar.
Otak terus-menerus memproses informasi, bahkan ketika kita tidak secara sadar memikirkannya. Kesimpulannya, otak manusia adalah mesin pemrosesan informasi yang sangat kompleks dengan kemampuan untuk belajar, mengingat, beradaptasi, dan memecahkan masalah. Dari pembahasan kali ini mengenai konsep otak manusia, sudah paham? Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Profesor Otodidak.